Tunupus dari peserta Latsar, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Angkatan 26, Kelompok 3. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari pembuatan mind mapping untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini mind mapping yang sudah saya buat. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, mari kita masuk ke definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang patut kita ketahui. Pertama, yaitu terbentuknya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Himpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbond, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamietenbond, Studerenden Minahasers, kemudian Jong Bataksbond, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam Kerapatan Besar. Kemudian, pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Dan pada 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, meliputi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Suatu negara harus memiliki identitas untuk membedakan dari negara lainnya. Identitas suatu negara dapat kita lihat dari lambang negaranya. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sangsaka Merah Putih. Bahasa yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh W.R. Supratman. Nilai-nilai bela negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah tekad, sikap perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negaranya, keselamatan bangsa dan negara, dan keutuhan wilayah. Ada beberapa nilai dasar bela negara yang harus ditanamkan ke dalam diri individu. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Kemudian, implementasi bela negara bagi aparatur sipil negara. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang dapat kita lakukan sebagai aparatur sipil negara, yaitu pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia secara tulus,
melakukan tugas secara profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, dan santun. Kemudian juga meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai bidang yang kita tekuni. Hal ini disesuaikan dengan beberapa fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dasar hukum dari bela negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Sekian penjelasan Mind Map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.